warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Yuli Alfiani, NIM 18018-308. Di sini saya akan sedikit mencoba menjelaskan tentang hablum minallah, rukun Islam, guna memenuhi tugas ilmu dakwah kelas H. Hablum minallah menurut bahasa berarti hubungan dengan Allah. Namun dalam pengertian syariah, hablum minallah sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir Al-Tabrani, Al-Bahawi, dan tafsir Al-Qasir adalah perjanjian dari Allah. Maksudnya adalah masuk Islam atau beriman dengan Islam dan sebagai jaminannya. Hak-hak Allah ialah mentauhidkan dan tidak menyekutukannya dengan yang lain serta menjelaskan syariat Allah, misalnya dengan sholat, zakat, dan sebagainya. Hablum minallah perwujudannya adalah sosok seorang mukmin yang taat melaksanakan perintah-perintah Allah seperti berzikir karena mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran juga banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah, namun berkaitan juga dengan hablum minannas, yang berarti sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu hidup tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Dalam ayat tersebut secara tegas Allah bahwa keluh kesah dan kikir telah menjadi sifat bawaan manusia. Lalu bagaimana supaya kita tidak bisa berkeluh kesah? Sebaiknya kalau kita memiliki banyak harta, kita sering lebih cenderung untuk kikir. Sebaliknya. Lalu bagaimana caranya bawaan kita tersebut dapat kita hindari? Seperti tadi, Allah menyebutkan paling tidak ada dua jalan. Yang pertama, mengerjakan sholat. Yang kedua, menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah terkadang sebagian untuk fakir miskin. Hablum minannas. Allah berfirman dalam kisah surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua, ibu, bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Lalu dan teman sejawat. Kemudian Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ayat tersebut mengandung dua bentuk akhlak, yaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia, hablum minannas, yang ditujukan dalam perintah tersebut baik kepada orang tua, teman, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat atau tetangga jauh, lalu teman sejawat, orang yang dalam perjalanan dan dalam beragama tidak selalu mementingkan aspek ibadah mahdoh saja, akan tetapi juga menganjurkan ibadah sosial seperti memperhatikan nasib-nasib orang miskin. Bahkan kalau kita cermati, ada 5 rukun Islam untuk menopang bahwa hablum minallah dan hablum minannas itu adalah gabungan dari hubungan vertikal dan horizontal. Rukun Islam bisa dipaparkan. Yang pertama adalah mengucap syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di dalam dua kalimat syahadat tadi tersebut, yang patut disembah hanyalah Allah, tidak ada yang lain dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah menguasai seluruh isi alam semesta. Dan ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hikmahnya adalah
untuk melatih kesabaran, menumbuhkan rasa empati sesama manusia, sehingga terdorong hati kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat yaitu menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan pada harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan dan zakat mal, yaitu zakat benda. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar-rakiin. Artinya, dan dirikanlah sholat serta tunaikan zakat dan rukunlah bersama orang-orang yang mampu. 5. Pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan 1 kali seumur hidup. Islam memiliki ajaran membenarkan dua bentuk hubungan harmonis yang akan membawa kemuliaan dan keselamatan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tata hubungan yang mengatur antara manusia dengan Tuhannya dalam hal ibadah ubudiyah atau yang populer dikatakan dengan hablum minallah. Tata hubungan yang mengatur antara manusia dan makhluk lainnya yang lainnya dalam wujud amalia sosial hablum minanas. Sekian video dari saya, dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.